Dia membunuh bocil, memperkaosnya, bahkan memakan dagingnya. Ini adalah salah satu kasus yang mengerikan dan menjijikan yang pernah terjadi di Jepang, yang dilakukan oleh seorang otaku yang juga seorang psikopat, nekro, pedo, dan pemerkaos, serta pelaku pembunuhan yang bernama Miyazaki Tsutomu. Kehidupan awal Miyazaki Tsutomu lahir pada bulan Agustus tahun 1962. Lahir secara prematur yang membuat tangannya nggak bisa nekuk sepenuhnya. Karena cacatnya itu, dia sering dibully dan nggak punya teman. Dan karena hal itu, dia jadi sering pindah sekolah dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Tapi meskipun dia sering dibully dan sering pindah sekolah, Tsutomu ini adalah siswa yang berprestasi dan bahkan selalu masuk dalam top 10 murid berprestasi. Suatu ketika, nilai Tsutomu ini turun merosot dari yang 10 besar menjadi ranking 40-an dari 56 siswa. Sampai pada akhirnya, dia nggak keterima jadi mahasiswa di Universitas Meiji. Dan nggak ada yang tahu kenapa nilainya bisa merosot begitu. Tapi ada yang mikir bahwa ini berkaitan dengan hubungan keluarganya. Padahal keluarga si Tsutomu ini adalah keluarga yang cukup berpengaruh di distrik Isukaichi, Tokyo, yang memiliki bisnis media surat kabar. Keluarganya mau Tsutomu ini melanjutkan bisnis tersebut, tapi dia nggak mau. Dan karena dia berpikir bahwa keluarganya hanya mikirin uang, dia akhirnya menjauhi keluarganya dan lebih sering bersama kakeknya yang dia rasa bisa memahami tentang dirinya. Tsutomu yang ketagihan film porno ini, semasa kuliah juga suka mengintip dan merekam rok perempuan yang akan dia gunakan sebagai alat pemuas nafsunya. Dia terus-menerus melakukannya hingga dia merasa jenuh dan memikirkan cara lain yang bisa lebih memuaskannya dari itu. Jadilah, pada tahun 1984, mulailah dia mencari video atau majalah yang memuat konten pornografi anak, dan menurutnya itu lebih memuaskan karena tidak adanya sensor. Kehilangan. Pada tahun 1988, kakeknya pun meninggal. Ini benar-benar jadi pukulan hebat buat dia. Dia merasa benar-benar kehilangan satu-satunya orang yang paham dan sayang sama dia. Saking begitu sedihnya, dia sampai memakan abuh dari sisa kremasi kakeknya dengan alasan supaya dia bisa merasa selalu dekat dengan kakeknya tersebut. Dan dari sini, mulai keanehan terjadi. Dia mulai suka ngintip adiknya yang sedang mandi, dan kalau ketahuan, dia nggak segan-segan buat mukul adiknya, bahkan ibunya sendiri. Marikono. Marikono adalah korban pertama The Otaku Killer. Beberapa bulan setelah kakeknya meninggal, tepatnya sehari setelah ulang tahunnya ke-26, si Tsutomu ini menculik seorang anak kecil berusia 4 tahun. Dia membawa anak tersebut dengan mobilnya menuju kawasan yang banyak hutan di Tokyo Barat. Dia kemudian membunuh anak tersebut dan memperkawasnya. Setelah dia puas melakukan aksi bejatnya, Tsutomu mengambil semua baju anak tersebut untuk dibawa pulang dan meninggalkan mayatnya di hutan dalam keadaan telanjang. Selama beberapa minggu, mayat anak itu dibiarkan membusuk di hutan. Tapi Tsutomu masih tetap terus datang secara berkala buat ngecek keadaan mayat tersebut. Dan sampai suatu ketika, dia memutuskan untuk memotong tangan dan kaki anak itu dan menyimpannya di lemari. Bukan cuma itu, Tsutomu juga mulai meneror keluarga Marikono dengan cara menelpon keluarga Mari dan hanya mengembuskan nafas beratnya tanpa berbicara apapun. Dan itu terus dia lakukan meskipun keluarga Marikono mengabaikan panggilan teleponnya. Selain itu, Tsutomu juga mengirimkan sebuah kotak kepada keluarga Mari yang berisikan sebuah foto yang memperlihatkan sebuah baju yang dikenakan Mari ketika dia hilang. Di kotak tersebut juga ada beberapa gigi dan sebuah kartu pos dengan tulisan "Mari dikremasi, tulang penyelidikan bukti." Masami Yoshizawa. Masih dalam tahun yang sama, yaitu tahun 1988, si Tsutomu ini menculik korban yang kedua bernama Masami Yoshizawa yang berusia 7 tahun. Seperti biasa, modusnya menawarkan tumpangan kepada anak tersebut dan akhirnya berakhir di hutan. Dengan perlakuan yang sama seperti Mari, dia memperkaos, membunuh, dan meninggalkan mayatnya telanjang di hutan. Mulai dari sini, semua warga di Saitama yang punya anak perempuan mulai panik dan was-was. Erika Namba. Di tahun berikutnya, Tsutomu terus mencoba melakukan penculikan dan berhasil menculik seorang anak berusia 4 tahun bernama Erika Namba. Nah, cuman bedanya kali ini, si Tsutomu ini bukan cuma nawarin tumpangan lagi, tapi udah memaksa anak itu untuk masuk ke dalam mobilnya. Dia menyuruhnya untuk melepaskan pakaiannya sendiri, kemudian memotonya dan memperkaosnya. Setelah itu, dia mengikat tangan dan kaki anak tersebut dan membunuhnya. Berbeda dengan korban sebelumnya, tubuh anak tersebut disimpan di dalam bagasi dan dibuang di tempat parkir, sementara bajunya dibuang di hutan. Setelah melakukan aksi gilanya, dia juga melakukan hal yang sama yang seperti dia lakukan kepada keluarga Marikono. Dia mengirim sebuah surat kepada keluarga Erika dengan tulisan, "Erika dingin, batuk, tenggorokan, beristirahat, kematian. Ayako Namoto."
Korban terakhir ini yang paling sadis ya, namanya adalah Ayako Namoto yang berusia 5 tahun. Kali ini bahkan Sutomo bisa meyakini Ayako untuk memotret dirinya sendiri. Barulah setelah itu dia membunuh dan membawa mayatnya pulang. Setibanya di rumah, dia menggunakan mayat Ayako tadi sebagai alat untuk memuaskan nafsunya. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap tubuh Ayako tadi selama 2 hari, memotretnya dan masturbasi dengan mayat tersebut. Dan sampai pada akhirnya dia memotong tubuh Ayako tadi, meminum darah dan mengunyah tangan serta kakinya secara langsung. Setelah mayat tadi membusuk, dia mulai memotongnya menjadi beberapa bagian dan menyembunyikannya di beberapa tempat seperti kuburan, toilet umum, ataupun hutan. Tapi 2 minggu kemudian dia kembali mengambil semua bagian yang disebar tadi karena takut bakal ketahuan sama polisi dan kembali menyimpannya di lemari rumahnya. Pengakuan. Beberapa hari kemudian, Sutomo melihat ada sebuah pengumuman dari kepolisian tentang penemuan beberapa bagian yang berkaitan dengan korban-korbannya. Seketika itu, dia mulai menulis surat pengakuan dan mengirimkan surat tersebut kepada keluarga Ayako tadi, yang berisi, "Sebelum aku menyadari mayat anak itu sudah menjadi kaku, aku ingin menyilangkan tangannya di atas dadanya, tetapi tangannya tidak mau bergerak. Tidak lama kemudian, seluruh tubuhnya muncul bercak merah dan bintik merah besar seperti bendera Hinomaru. Setelah beberapa saat, tubuhnya dipenuhi dengan scratch mark. Tadinya sangat kaku, tapi sekarang terasa seperti penuh dengan air dan baunya. Gimana ya menjelaskan baunya? Seperti sesuatu yang gak akan pernah kau cium di seluruh bagian dunia manapun." Penangkapan. Pada tahun 1989, Sutomo mencoba melakukan penculikan kelimanya. Kali ini targetnya adalah seorang anak yang sedang bermain dengan saudaranya di depan rumah mereka. Dan entah gimana caranya, dia berhasil memisahkan anak tersebut dari saudaranya dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Tapi saudara anak tersebut dengan cepat menyadari dan melihat adiknya yang ditangkap seorang pria asing dan berteriak memanggil ayahnya. Ayahnya pun berlari mendekati mobil Sutomo dan melihat Sutomo sedang menelanjangi anaknya dan memotretnya. Kemudian dia menyerang Sutomo dan Sutomo pun kabur meninggalkan mobilnya. Ayah kedua anak tersebut pun memanggil polisi dan membuat rencana untuk menjaga mobil tersebut karena mereka yakin bahwa Sutomo bakal balik lagi untuk mengambil mobilnya. Benar aja, Sutomo datang mendekati mobilnya. Polisi pun berhasil menyergap dan menangkapnya. Dari penyelidikan lebih lanjut, ditambah kasus-kasus sebelumnya tentang penemuan mayat anak kecil, polisi pun melakukan penggeledahan apartemen Sutomo, dan mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Di dalam apartemen itu ditemukan sekitar lebih dari 5.000 kaset video anime bergenre slasher, dan beberapa video buatannya sendiri yang berisi kekejian Sutomo terhadap korban-korbannya. Di situ juga ditemukan foto korban, potongan pakaian, dan tentu saja menemukan tubuh keempat korban yang membusuk di lemari tidurnya. Ketika ditangkap dan disidang, Sutomo terlihat tenang, bahkan gak ada kelihatan merasa bersalah karena melakukan hal bejat seperti itu. Dia menjawab semua pertanyaan penyidik dengan lancar dan mengatakan bahwa di dalam dirinya hidup sosok alter ego yang dia sebut sebagai Redman. Nah, si Redman inilah yang dia katakan telah memaksa dirinya untuk melakukan hal kejam tersebut. Dan pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Miyazaki Sutomo. Keluarga. Karena itu adalah kekejaman yang langka sehingga berdampak besar pada keluarganya. Kebencian orang-orang terhadap keluarga Miyazaki menyebar langsung ke keluarga dan ke kerabatnya. Sutomo memiliki 2 saudara perempuan dan mereka dibanjiri dengan surat-surat yang melecehkan kepada mereka dengan kalimat-kalimat seperti "kau juga akan mati" atau "aku akan membunuhmu". Putri tertua keluarga itu juga harus keluar dari perusahaan tempat dia bekerja dan bahkan memutuskan pertunangannya meskipun dia sudah hampir menikah. Putri kedua juga tidak bisa lagi tinggal di sekolah perawat yang dia hadiri dan dipaksa untuk secara sukarela mundur dari sekolah. 2 adik laki-laki ayahnya juga pensiun dan kakak laki-laki tertua mengubah perusahaannya menjadi nama istrinya serta mengundurkan diri sebagai direktur di perusahaan tersebut. Kakak kedua ayahnya yang memiliki 2 anak perempuan dan menggunakan nama keluarga Miyazaki juga memutuskan untuk bercerai agar istri dan kedua anaknya tersebut tidak terlibat. Kedua anaknya tersebut bekerja sebagai polisi dan guru SMP dan harus mengundurkan diri. Sementara itu, keluarganya pindah setahun setelah penangkapannya. Ayahnya menolak permintaan Sutomo untuk menyewa pengacara. Dan 4 tahun kemudian, pada tahun 1994, ayahnya menjual rumahnya dan membayar ganti rugi kepada keluarga korban. Setelah itu, ayahnya bunuh diri dengan melompat dari jembatan Jindai di atas sungai Tama di kota Ome, Tokyo.